Fokus utama bursa transfer Inter Milan kini tertuju pada sektor lini depan. Nerazzurri sempat mempertimbangkan perekrutan Magnez Aklioche dari AS Monaco, yang bahkan sempat mencetak gol ke gawang Inter di laga uji coba. Informasi telah dikumpulkan dari pihak sang pemain, namun harga yang diminta mencapai 70 juta euro dinilai terlalu tinggi. Untuk saat ini, prioritas tetap pada upaya mendatangkan Ademola Lookman. Laporan ini disampaikan oleh jurnalis Sacha Toffalieri. Dalam edisi terbaru Gazzetta dello Sport, terdapat sorotan khusus untuk para pemain klub besar Serie A yang di musim lalu, karena berbagai alasan, belum mampu tampil di level terbaik mereka, namun berpotensi bangkit di musim baru. Salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Davide Fratesi. Berkat formasi 3-4-2-1 racikan Christian Cifu, dengan catatan Lookman berhasil direkrut, Fratesi akan ditempatkan di posisi favoritnya, yakni sebagai trequartista sekaligus gelandang penyusup dari lini kedua. Peran ini diyakini dapat memaksimalkan kemampuan ofensifnya dan mengembalikan performa terbaiknya di lapangan. Menanggapi pemberitaan beberapa hari lalu terkait protes sejumlah Interklub atas keputusan klub melarang membawa bendera raksasa di tribun Anello Verde bagian bawah saat laga kandang, Interklub Brugherio memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan, sebenarnya kami tidak pernah meninggikan suara dan tidak pernah meminta dengan paksa apapun. Kami justru mendukung keputusan klub, yang kami anggap perlu dan tepat, karena sudah sepantasnya area parterre dikembalikan kepada orang-orang dengan disabilitas. Area itu sebelumnya digunakan untuk memasang dan membongkar spanduk, serta menyimpan bendera selama pertandingan, sementara kami sendiri hanya mengibarkan bendera saat para pemain memasuki lapangan atau ketika bola tidak sedang dimainkan. Sekarang, area itu akan kembali digunakan oleh mereka yang memang berhak. Kami hanya meminta agar ada lokasi alternatif yang bisa diakses dari tribun Anello Verde. Kabar dari Italia soal Santiago Hezze, gelandang Olympiacos yang disebut-sebut ditawarkan kepada Inter, kini juga ramai diberitakan di Yunani. Kokinos Protatletis, media olahraga ternama menyebutkan bahwa perkembangan transfer ini mungkin baru terlihat setelah pertengahan Agustus, khususnya usai laga uji coba di Bari pada 18 Agustus yang mempertemukan Inter dan Olympiacos. Momen itu bisa menjadi kesempatan bagi Inter untuk melihat langsung kemampuan gelandang Argentina kelahiran 2001 tersebut. Profil Hezze dinilai cocok dengan kebutuhan Nerazzurri, seorang gelandang dengan keseimbangan antara kreativitas dan kemampuan bertahan, gaji yang terjangkau, serta fleksibilitas bermain baik di lini tengah 3 maupun 2 gelandang. Ia memiliki teknik yang mumpuni, pemahaman posisi yang baik, daya tahan tinggi, dan mampu mengisi berbagai peran di lini tengah. Namun, kepindahannya akan sangat bergantung pada pergerakan keluar pemain di sektor tengah Inter, serta sikap Olympiacos yang paham betul nilai sang pemain. Dari Yunani, Sporttime juga menyebut adanya keterlibatan langsung wakil presiden Inter, Javier Zanetti, yang kabarnya cukup aktif mengupayakan transfer ini dalam beberapa jam terakhir. Sebastiano Esposito telah menyelesaikan tes medis bersama Cagliari yang dilakukan di Roma. Saat keluar, sang pemain menyampaikan pernyataannya kepada Sky Sport, "Saya sangat bersemangat. Negosiasinya berjalan dengan baik, dan saya senang bisa berada di sini. Sampai jumpa di stadion, Forza Cagliari." Jadon Sancho terus menjadi sorotan bursa transfer dengan banyak klub yang memantau situasinya. Menurut laporan Sport Italia, AS Roma dikabarkan telah mencari informasi mengenai sang pemain lewat perantara yang ditunjuk langsung oleh Manchester United. Sementara itu, Inter Milan juga disebut telah melakukan pendekatan awal melalui seorang agen yang dekat dengan klub. Namun, fokus utama Nerazzurri saat ini tetap tertuju pada Ademola Lookman, dan hanya jika transfer tersebut gagal terwujud, barulah Sancho akan kembali masuk dalam pertimbangan serius. Berita terbaru dari pusat latihan Inter di Appiano Gentile. Menurut laporan Sky Sport, ada kemungkinan besar besok melawan Monza, duet penyerang utama akan diisi oleh Lautaro Martinez dan Angelo Bonni. Ini akan menjadi perubahan dari laga terakhir di Montecarlo, di mana Lautaro berduet sejak awal bersama Marcus Thuram. Persiapan menuju laga pembuka Serie A semakin matang. Saat ini, Thuram masih belum mencetak gol di laga pramusim, sementara Lautaro dan Bonni selalu berhasil menjebol gawang lawan. Bahkan Pio Esposito pun sudah mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Inter U23.
Atletico Madrid resmi mengumumkan perekrutan Giacomo Raspadori dari Napoli dengan mahar 26 juta euro. Dana tersebut, menurut La Gazzetta dello Sport, bisa saja dipakai Napoli untuk mencoba manuver mengejutkan dalam perburuan Ademola Lookman, target utama Inter. Situasi ini berpotensi memaksa Inter untuk menaikkan tawaran atau justru mundur dari persaingan. Di sisi lain, Atalanta berada dalam posisi sulit. Hubungan dengan Lookman sudah retak parah, meski sang penyerang adalah aset penting klub. Saat ini, Lookman berlatih sendiri di London setelah meninggalkan pemusatan latihan pribadinya di Algarve, dan telah menolak beberapa tawaran yang lebih menguntungkan demi bisa bergabung dengan Inter. Namun, pihak Atalanta tetap bersikeras pada posisi mereka, membuat saga transfer ini tampaknya akan terus berlarut-larut. Matteo Zamarian, kiper muda dari tim Primavera kelahiran 2006, siap melanjutkan perjalanan karirnya bersama Inter Milan. Berdasarkan laporan FC Internews, sang penjaga gawang telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Sejauh ini, Zamarian telah tampil 12 kali di Primavera 1, 14 pertandingan di level U18, serta 4 kali berlaga di ajang Youth League. Proses perpanjangan kontrak ini difasilitasi oleh agensi MP Management. Terjadi keretakan total antara Gianluigi Donnarumma dan Paris Saint-Germain. Menurut laporan Sky Sport, kiper andalan tersebut tidak masuk dalam daftar pemain PSG untuk menghadapi Supercopa Europe pada Rabu, 13 Agustus pukul 21 waktu setempat di Udine melawan Tottenham. Donnarumma bahkan absen dari latihan hari ini dan meninggalkan pusat latihan pada siang hari. Ia merasa diperlakukan tidak adil, terutama setelah kontribusinya yang besar dalam beberapa musim terakhir dan 6 bulan terakhir yang sangat menentukan kemenangan PSG. Kontraknya akan habis dalam 1 tahun, namun klub sudah memberitahu bahwa Chevalier akan menjadi kiper utama, sehingga Donnarumma berisiko minim bermain menjelang Piala Dunia. Jika ingin pergi, ia harus menemukan klub yang bersedia membayar antara 20 hingga 30 juta euro sesuai permintaan PSG untuk transfernya. Belum saatnya Federico Chiesa mengucapkan selamat tinggal pada Liverpool. Didatangkan ke Anfield musim panas lalu, winger Italia ini menjalani musim pertamanya di Premier League di bawah ekspektasi, sehingga sempat muncul spekulasi kepindahan dini. Namun, menurut laporan TMW, petualangan Chiesa di Inggris bisa berlanjut. Chiesa tampaknya tak ingin menyerah hanya setelah 1 musim, dan pelatih Liverpool, Arne Slot, sepakat untuk mempertahankannya, yakin potensi pemain ini belum sepenuhnya tergali. Beberapa pekan terakhir, nama Chiesa dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Serie A, dengan Napoli dan Fiorentina siap mempertimbangkan transfer ini. Khususnya opsi Napoli menarik perhatian karena kemungkinan kerjasama dengan Antonio Conte. Inter Milan juga memantau situasi, namun kini fokusnya tertuju pada target lain. Penyerang baru Cagliari, Sebastiano Esposito, telah tiba di Bandara Kota Sardinia dan disambut hangat oleh para pendukung Rossoblu. Pemain muda kelahiran 2002 ini membagikan kesan pertamanya menjelang petualangan baru bersama Cagliari. Saya sudah berkomunikasi dengan Pisacane selama beberapa minggu, dan saya sangat senang bisa berada di sini, ujar Esposito, seperti dilaporkan Tutto Cagliari. Saya langsung percaya dengan proyek Cagliari. Mengenai Coppa Italia, saya berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain. Saya juga sering berbicara dengan Caprile dan Folorunsho hampir setiap hari sebelum kedatangan saya, tambah mantan pemain Inter ini. Gianpiero Ventura, dalam wawancara dengan Sport Italia, memberikan analisis tentang persaingan di puncak klasemen. Menurutnya, saat ini Napoli memiliki 2 tim yang kuat, namun mereka harus mampu mengelola para pemain bintang seperti De Bruyne, McTominay, Lobotka, dan Anguissa. Sementara itu, tim-tim lain masih menyimpan banyak ketidakpastian. Ventura menambahkan bahwa musim ini akan sangat menarik, terutama dengan adanya perubahan pelatih, mulai dari Allegri di Milan, Gasperini di Roma, hingga Cifu di Inter.